Wahabi, Allah di mana? Di atas arasy. Dari mana kau tahu? Al-Quran bang yang bilang. Mana ayatnya? Surat Toha bang, ayat 5. Coba kau bacakan. Dia bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pengasih 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa, duduk. Allah duduk di arasy. Ini ayat bang. Yang bilang labu siapa? Abang percaya nggak sama ayat? Ya aku percaya. Cuma nama otakmu yang enggak. Loh, siapa lagi yang harus kita percaya bang kalau bukan Al-Quran? Ya iya, Quran ini wajib kita percaya. Jadi Allah di mana? Ya di arasy. Nah, kalau saya nggak percaya Allah di arasy bagaimana? Kafir lah bang. Kenapa kau bilang aku kafir? Karena abang nggak percaya Quran. Qurannya aku percaya. Di arasnya itu yang kau bilang duduk itu aku nggak percaya. Loh, kita wajib percaya Quran bang. Ya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saya itu terkadang merasa heran ya dengan Abi ini. Abi lagi, Abi Maulana ini apa ya? Orang yang sok pinter, orang yang sok pandai. Ya kalau mau sakit hati ya sakit hati, nggak apa-apa lah. Ngamuk ya nggak apa-apa. Ya kalau berbicara agama itu, jika sekedar mengandalkan logika, tukang obat juga bisa berbicara agama gitu. Coba di pasar lihat bagaimana pedagang obat ketika berbicara obat, berdakwah tapi ujung-ujungnya obat gitu. Itu kalau saya sering nonton pedagang obat. Jadi pinter, bahkan kepinter ya. Jadi kepinteran, dari pinter itu kepinteran. Sesuatu yang tidak logis dilogiskan gitu. Ya berbicara mengenai istiwa itu, misalnya istiwa. Imam Malik saja mengatakan istiwa itu maklum. Wal kaif itu majhul. Jadi istiwa itu maklum, orang sudah kenal bahasa istiwa itu. Dan sibuk-sibuk 4 imam meyakini istiwa Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana makhluk seperti Abi menyangkal dengan hanya dasar akalnya gitu, akal-akalan. Kalau agama cuma akal-akalan, saya kan bilang tadi, pedagang obat bisa mengakal, main akal-akalan. Jadi kalau agama ini butuh referensi, tidak sekedar adu kekuatan akal, dan tak perlu tersinggung. Imam Syafi'i meyakini Allah di atas arasy seyakin-yakinnya, kama yaliku bi jalalihi. Imam Abu Hanifah juga meyakini Allah di atas arasy. Kemudian Imam Malik meyakini Allah di atas arasy. Imam Ahmad bin Hanbal meyakini Allah di atas arasy. Ulama-ulama salaf itu meyakini Allah di atas arasy.
Terus Abi ngikuti siapa gitu. Kenapa kemudian Abi merasa lebih pandai dari para sahabat Nabi? Kalau dilihat di dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya, jelas sekali bahwa menurut tafsir tersebut, para sahabat tidak menolak arah. Jadi sahabat ini tidak pernah dibicarakan menolak arah. Yang menolak arah orang-orang sekarang ketika disebut atas lalu pikirannya berputar ke atas gitu. Ini dasarnya manusia dibilang goblok, ya goblok gitu. Alam semesta ini masih bawa. Kalau dikatakan ba'inan min khalqihi, terpisah dari makhluknya, Allah terpisah dari makhluknya. Tidak kemudian dilogikakan sebagaimana yang disampaikan oleh Abi Maulana. Seperti Nabi Ibrahim katanya itu, aku menemuiku Tuhanku di Palestina. Ini lucu, nggak ada di situ menyebutkan seperti Rabbi sayahdin. Dan tidaklah kemudian itu dikait-kaitkan. Ini yang jelas-jelas kalimatnya Al-Quran itu ada 7 ayat menyebut istiwa dan diulang-ulang itu. Summastawa 'alal arsy, summastawa 'alal arsy. Ada lagi kalimat yang menggunakan wahiya dukhan. Tidak ada ayat yang seperti itu diulang-ulang kecuali istiwa ayatnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalangan para sahabat tidak berbeda pendapat dalam memahami istiwa itu. Walaupun ada informasi dari Ali bin Abi Thalib, Allah menunjukkan keagungannya, itu berita palsu tentang Ali bin Abi Thalib itu. Jadi kalau mau berbicara agama, memang harus pakai referensi, bukan akal-akalan, Bang Abi. Jadi bukan akal-akalan, jangan jualan akal. Artinya memang kalah Anda itu referensinya dengan Salafi Wahabi itu. Kalau mau disebut Salafi Wahabi, jauh referensinya. Ini orang-orang yang menanggapi rata-rata kitabnya itu kitab murahan. Yang nanggapi ya begitu. Kadang-kadang cuma ditanggapi dengan akal-akalan untuk menunjukkan kecerdasannya. Logika dijadikan kitab suci itu, bahkan melebihi Al-Quran itu sendiri. Ini namanya akal jongkok yang seperti ini. Ya kalau saya juga bisa ya sebagai pemikir, berpikir overdosis juga lebih parah kalau saya mau mengikuti hawa nafsu saya itu. Tapi yang saya takuti itu adalah bagaimana akidahnya para sahabat Nabi, bagaimana akidahnya para tabi'in, bagaimana akidahnya tabi'un tabi'in. Kalau cuman kitabnya masih 1-2, jangan menggurui Salafi Wahabi itu. Ini kan ada orang seperti Idrus Ramli, kitabnya masih itu Asy'ari ya, menggurui Salafi Wahabi. Iya, ketawa lah orang Salafi itu. Jelas lebih berpikir. Nah, ini ada juga orang yang ngawur berbicara Salafi Wahabi ya, macam Islah Bahrawi itu. Nggak usah ngamuk menurut saya. Kalau memang ilmiah ya yang ilmiah, jangan cerita yang tidak kemudian menjelek-jelekkan Islam, menjelek-jelekkan masa sahabat, menjelek-jelekkan masa tabi'in, menjelek-jelekkan masa tabi'un, menjelek-jelekkan para khalifah sebagaimana Islah Bahrawi itu yang ingin menggambarkan bahwa Islam itu jelek. Jangan seperti itulah berpikirnya. Kalau mau berpikir tentang Islam, ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Jadi kalau berdebat ya di situ. Yang jelas Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu memiliki penafsiran yang luar biasa di dalam berbagai macam tafsir kalangan sahabat Nabi itu. Tidak ada seorang pun yang menolak. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu dalil, ada 1000 dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Kemudian yang mengartikan duduk itu bukan Salafi Wahabi. Baca kitab
tafsir dong kalau ingin tahu. Mujahid mengatakan itu arti duduk itu Mujahid, Imam Mujahid seorang mufassir. Akibat kebodohan dari Anda itu sehingga setiap kali tidak bisa berpikir adil loh. Kalau setiap kali berpikir selalu mendahulukan kebencian. Pelajari dari mana kitabnya Wahabi itu. Banyak sekali referensinya. Ente pernah baca I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis Imam At-Tabari Al-Lalilkai? Pernah baca nggak? Baca coba itu. Dari jilid 1 sampai jilid berapa itu? Berjilid-jilid. Kalimat yang mengandung siyaqul kalimah minal Quran ilal ahadis wal astaris sahabat, itu ada lengkap disebut. Jadi kalau cuman dendam kebencian sebagaimana Idrus Ramli yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Zaini Dahlan, mungkin Anda juga salah seorang dari pengikut Zaini Dahlan. Kalau saya mah tidak akan bisa terpengaruh oleh apapun, siapapun. Yang bisa mempengaruhi saya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, bukan pendapat-pendapat. Pendapat itu akan masuk ke saya kalau memang pertanggungjawabannya itu kuat. Jika pertanggungjawabannya tidak kuat, ya nggak bisa masuk ke saya itu. Ada orang yang cuma mendigang, menentang-nentang, apa nggak ada ilmunya. Bagi saya itu ada yang nentang teriak-teriak itu seolah-olah tahu kitab Wahabi itu. Padahal kitabnya cuma itu saja, sudah mengaku hebat gitu. Malu-maluin orang. Kadang-kadang orang ini nggak ngerti gitu. Jadi menurut saya orang yang banyak mengangkat dan menentang berdebat itu, lah buktinya ketika diajak berdebat ngamuk-ngamuk, belum apa-apa sudah melarang pengajian di mana-mana dan merasa paling benar kelompoknya, yaitu orang yang suka membubarkan pengajian. Nah, itu berarti dia merasa paling benar pendapatnya dan menganggap pendapat yang dibubarkan itu tidak benar. Apalagi kemudian menyesatkan pendapat kelompok ini terlalu politis sudah. Agama dibawa ke ranah politik, mengerahkan massa dan sebagainya. Artinya memang sudah tidak bisa lagi berpikir normal sebagai seorang muslim. Ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Jadi kalau mau berbicara istiwa, cobalah yang ilmiah gitu. Jangan pendapatnya, jangan otaknya Anda yang dipakai itu untuk menguatkan alibi bahwa pendapat Anda benar. Pakai referensi lah yang lengkap gitu. Jangan 1-2. Kalau perlu semua tafsir buka. Kalau perlu semua pendapat ulama buka. Ulama-ulama dahulu kala dari kalangan salaf, bukan ulama-ulama sekarang. Itu sekarang yang bukan ulama kadang-kadang dianggap ulama. Yang tukang ngomong saja dianggap ulama, padahal bukan ulama itu. Ulama dikiranya cuma bisa baca kitab. Enggak, referensinya harus banyak juga. Kalau cuma 1-2, jangan ngaku-ngaku ulama. Itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.